santai aja lah. Kita Oh, buat siap, Pak. buat persiapan pameran karya ini ya. Jadi nanti kan temanya itu untuk tugas akhir di mata kuliah proyek perancangan produk dan apa ini ya untuk produk-produk ICT ya. Nah, itu adalah outputnya teman-teman diharapkan menghasilkan sebuah produk ICT ya, yang dimana produk ICT-nya itu ada daya gunanya untuk masyarakat ya. Jadi bukan hanya sekedar oh ini lo udah jadi sebuah aplikasi. Nah, bukan hanya sekedar aplikasi udah jadi aja atau ada sebuah program atau sebuah apps aja, tapi pengen tahu juga daya gunanya apa dari produk ICT yang sudah dikembangkan sama teman-teman selama kurang lebih 1 semester ini gitu ya. Nah, di dalam kebermanfaatannya atau daya gunanya juga terdapat ya urgensinya lah ya. Kenapa sih produk ICT tersebut juga dikembangkan? Memang masyarakat ini butuh apa? Kayak misalkan tadi Kang Denny ini ya yang dari Pontianak ini tadi ada ide gitu ya, mau pengembangan SIM yang lebih proper mungkin karena ada beberapa fitur yang kurang maksimal di aplikasi SIM online khususnya untuk pembuatan untuk perpanjangan SIM online yang saat ini gitu ya. Dan memang saat ini ya prosedur-prosedur pengurusan pembuatan surat-surat seperti itu bagi masyarakat adalah salah satu hal yang apa ya dibilang gampang ngurusnya enggak juga, susah juga enggak juga, tapi mungkin karena ada proses dan beberapa step yang agak menyulitkan sehingga masyarakat sendiri kadang enggan untuk ngurusnya. Nah, siapa tahu bisa diselesaikan dengan apa yang sudah mungkin Kang Denny sudah melakukan surveinya, melakukan analisanya, kenapa sih ini masalah-masalah ini muncul gitu ya. Padahal sudah dibuatkan sistem juga tapi tetap masih ada masalahnya dan ada ketidakpuasan masyarakat juga dan itu nanti akan diatasi. Nah, itu bisa jadi salah satu urgensi atau alasan kenapa produk ICT tersebut dikembangkan. Sama halnya dengan produk-produk ICT yang sudah atau sedang dikembangkan oleh teman-teman semua dalam mata kuliah proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK atau ICT ya. Oke, kita ke pameran nanti. Untuk pameran nanti, insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan Februari, ya. Di bulan Februari, di minggu terakhir bulan Februari, yang pasti sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa, itu nanti sudah dijalankan atau dilaksanakan untuk pameran ya. Sebenarnya saya share udah muncul ya. Oh, kok tidak muncul? Masih di sini dia. Oke. Nah, kalau untuk kita lihat jadwalnya, jadwal dari perkuliahannya ini selesai itu atau UAS itu di tanggal 10 Februari. Ya, tanggal 10 Februari pelaksanaan UAS kurang lebih itu sekitar 2 minggu. Nah, biasa-biasanya memang kita melaksanakan pamerannya di rentan waktu UAS tersebut. Nah, tapi untuk semester ini ada sedikit pengecualian ya, karena berbenturan dengan beberapa agenda prodi. Salah satunya adalah sidang tugas akhir. Nah, dan beberapa teman-teman kita yang ngambil mata kuliah ini juga ada yang sedang melakukan tugas akhir TA ya. Dulu namanya adalah skripsi, sekarang namanya tugas akhir. Nah, jika berbenturan jadwalnya, ya mau nggak mau kita harus sedikit mengalah untuk event pamerannya. Jadi agak mundur. Tapi yang dipastikan adalah sebelum bulan puasa. Nah, jadi untuk estimasi perkiraan ya tanggalnya untuk pelaksanaan pameran dan kompetisi hasil karya mahasiswa. Nah, ntar saya jelaskan kenapa ada kompetisinya ya. Itu adalah tanggal 22 Februari, hari Sabtu. Nah, durasinya biar yang lalu-lalu ya, yang lalu-lalu itu kita kurang lebih setengah hari dari mulai jam 8 sampai sekitar jam 12 atau sampai jam 1 siang itu udah selesai. Oke, tadi kenapa ada kompetisinya selain pameran? Karena sekaligus kita jadikan ini ajang event kompetisi lokal yang sebenarnya kalau misalkan kita bilang nasional juga sah-sah aja karena
teman-teman ini sendiri kan domisilinya bukan satu wilayah, bukan hanya di Jakarta, banyak di wilayah-wilayah lain ya. Dari mulai Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur ada semua nih di Siber Asia itu. Nah, kompetisinya ini nanti ada, tentunya kalau bilang kompetisi ya ada juaranya, ada juara satu, dua, tiga, dan harapan gitu ya. Dan di mana bisa dianggap nanti memenangkan sebuah kompetisi atau kejuaraan atau event nasional lah kalau di kelas ini. Dan sertifikatnya bisa dipakai untuk tugas akhir tuh, jadi kayak SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya adalah aktivitas mahasiswa ya yang non akademik, tapi bisa juga dibilang itu akademik juga. Nah, kalau kategorinya memang non akademik karena ini bukan perlombaan bidang keilmuan khususnya ya. Walaupun lawan kita anak ilmu komputer ini bikin aplikasi juga kerjaannya anak ilmu komputer iya, tapi di luar bidangnya kurikulumnya. Jadi nggak ada di kurikulum kita sebenarnya. Tapi sekali lagi misalkan, oh ini kan kita tetap ujung-ujungnya semua bikin aplikasi. Memang, tapi sekali lagi kalau untuk akademik itu yang berhubungan dengan kurikulum. Kalau misalkan produk-produk seperti ini dianggapnya non akademik ya. Nah, nanti kalau misalkan dapat juaranya, nah itu lumayan sertifikatnya bisa digunakan kayak misal untuk penunjang prestasi atau penunjang ijazah, pendukung ijazah, pendamping ijazah untuk tugas akhir untuk pendaftaran kelulusan teman-teman semua. Nah, terus yang nggak dapat juara gimana? Tetap bisa dipakai gitu ya, tetap bisa dipergunakan. Nah, ini sekedar informasi saja. Jadi kalau untuk meyudisium atau meluluskan teman-teman mahasiswa semua, nah, yang meluluskan bukan kampus ya, tapi yang meluluskan adalah dikti. Yudisium itu ada dua, ada yudisium internal, ada yudisium eksternal. Kalau yudisium internal, ya itu pihak kampus yang bisa meyudisium setelah sidang tugas akhir juga bisa tuh di yudisium. Tapi kalau yudisium eksternal itu dilakukan oleh dikti dengan menyetorkan dan melampirkan seluruh kegiatan akademik teman-teman semua dari semester 1 sampai dengan semester akhir, jadi awal sampai akhir. Termasuk salah satunya komponennya adalah SKPI, yang dimana SKPI itu isinya aktivitas-aktivitas yang mendukung kompetensi atau dalam hal pencapaian profil lulusan dari program studinya, ya, apa saja aktivitasnya. Kayak misalkan contohnya ikut seminar, ikut workshop atau pelatihan, ikut kompetensi profesional gitu ya, ikut lagi ada kejuaraan, perlombaan ya, terus ada kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik lainnya. Nah, itu wajib dilampirkan. Dengan kayak misalkan kalau yang lalu-lalu itu ada tiga yang utama tuh yang penting. Yang pertama workshop, gitu ya, pernah ikut workshop atau tiga. Nah, terus yang kedua punya sertifikat keahlian kompetensi atau tidak, kayak misalkan pernah ikut pelatihan jaringan di Cisco ya tentang apa gitu ya atau di CCNN-nya. Terus kalau misalkan yang di data science pernah ikut kompetensi keahlian untuk data science gitu ya. Terus kalau yang memang demen di programming ya punya sertifikat apa keahlian apa misalkan web developer profesional atau apa. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah aktivitas non akademik lainnya. Salah satu contohnya adalah pernah ikut perlombaan apa atau pernah melakukan kegiatan apa sebagai peserta gitu ya. Yang lebih bagus sebenarnya pernah jadi juara apa, ada prestasi apa yang bisa dilaporkan sebagai pendamping ijazah nanti. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya menyelesaikan akademik saja untuk bisa di yudisium, tapi juga termasuk aktivitas-aktivitas lainnya dalam mendukung teman-teman mahasiswa mencapai atau tercapainya profil lulusan dari program studinya. Nah, kalau profil lulusannya dari informatika Unsia, itu kan ada tiga yang secara garis besarnya. Ada data scientist, ada network spesialis, sama satu lagi adalah ada software engineer. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung ketercapaian profil lulusan tersebut itu nanti dilaporkan sebagai
keterangan pendamping ijazah. Jadi dianggap teman-teman mahasiswa bukan hanya menguasai kompetensi secara akademik kurikulum kampus saja, tapi tanpa pernah ada implementasi di aktivitas lainnya. Diwajibkan sekarang ada implementasinya di aktivitas lainnya ya. Oke, balik lagi ke pameran. Nah, pameran insya Allah dilaksanakan di tanggal 22 Februari dengan beberapa persiapan yang harus teman-teman siapkan. Salah satunya pitch deck ya. Nah, pitch deck dari produk ICT yang dikembangkan ya minimal memenuhi atau ada poin-poin berikut nih. Kayak profil bisnis, permasalahan, solusi, potensi pasar, model bisnis, rencana keuangan, tim, risiko, kompetitor. Nah, untuk pitch deck tadi juga saya sudah searching-searching, nanti akan saya lampirkan eh, apa aja sih yang harus ada dalam pitch deck, terus contoh-contohnya gimana. Nah, ini nanti akan saya share ke teman-teman ya, mau saya rapikan dulu aja. Kalau mau ngeliat contoh-contohnya ini banyak banget nih pitch deck aplikasi. Teman-teman bisa searching aja di Google, keywordnya contoh pitch deck aplikasi atau contoh pitch deck startup, nanti akan muncul banyak sekali contoh-contohnya yang bisa di benchmark ya, bisa jadi referensi teman-teman semua, termasuk ada template-nya juga, banyak banget template-templatenya kalau teman-teman mau nyari template-nya. Dan untuk pembuatannya juga biasanya ya di PowerPoint atau di Figma, tapi kalau mau pakai aplikasi yang lain ya dipersilahkan aja gitu ya. Bahkan ada yang membuat di sebuah halaman web untuk pitch deck tersebut juga sah-sah aja. Untuk pitch deck berarti beda dengan tugas UTS yang lalu. Sebentar. Kalau tugas UTS yang lalu, saya minta bikin apa ya? Saya udah lupa malah UTS waktu itu minta apa ya? Silat dulu UTS. Oh, pitch deck ya berbeda dengan yang UTS lalu. Kalau UTS yang lalu kan cuma report progres pengerjaannya aja. Cuma teman-teman diminta untuk capture manajemen tools yang dipakai itu apa, terus sampai mana progresnya di yang sudah dilaporkan atau di record di manajemen toolsnya gitu kan. Terus teman-teman menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan, lagi on progress, yang sudah selesai. Jadi berbeda ya dengan UTS yang lalu. Jadi pitch deck ini kalau teman-teman searching definisinya ini banyak nih ya. Nah, silakan di searching aja, diekspor secara mandiri aja tentang apa sih pitch deck. Kalau saya sih pitch deck ini sebenarnya seperti kalau aplikasinya belum jadi kayak proposal. Tapi kalau aplikasinya udah jadi itu seperti profil bisnis atau profil produk aplikasinya yang sudah dibuat gitu ya. Yang dimana di dalamnya tentunya untuk menjual apps-nya. Menjual apps-nya untuk dapat pendanaan investor bisa, atau menjual apps-nya ke user juga bisa gitu ya. Nah, jadi pitch deck itu seperti itu. Nah, itu banyak definisi lain, tapi kalau saya nangkapnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa explore definisi-definisi yang lainnya juga ya. Nah, kalau untuk tugas satunya, waktu itu tugas satunya apa ya? Tugas satu. Tugas satu itu, oke, tugas satu itu kan proposal sederhana. Kalau proposal itu kan artinya eh mau coba untuk nge-propose alasan nge-develop aplikasinya dan aplikasi yang mau dibikin itu nanti akan seperti apa. Itu proposal gitu ya. Hampir-hampir sama lah pitch deck itu dengan proposal, tapi bedanya sekarang kan isi pitch decknya ini adalah aplikasi yang sudah jadi yang siap dipasarkan. Jadi kayak marketingin aplikasinya. Biar contohnya marketingnya tujuan untuk apa? Mau dapat pendanaan, mau dipakai sama user atau mau diapain gitu ya. Yang pasti pitch deck-nya ya itu informasi tentang produknya, demo produknya, banyaknya seperti itu. Dengan poin-poin yang ada dalam pitch deck-nya ya semuanya sebenarnya tujuannya untuk menjelaskan dan memasarkan produk ICT yang sudah jadi ya. Berbeda dengan proposal yang lalu. Kalau proposal yang lalu kan teman-teman diminta untuk apa sih metodologi pengembangannya gitu ya, terus project management tools yang harus dipakai, jadi nyeritain mau bikin aplikasi apa dan gimana caranya bikin aplikasi tersebut. Kalau sekarang beda itu, walaupun ada beberapa poin yang tetap masuk tuh dalam pitch deck juga, kayak misalkan fungsi fitur dari produknya itu apaan aja, terus kenapa bikin produk tersebut ya, terus manfaatnya apa, uniqueness-nya apa, karena di pitch deck juga itu masuk semua gitu.
Kayak misalkan teman-teman searching poin-poin apa saja yang ada di pitch deck. Nah, ini banyak banget. Nah, kita coba search ke sini nih. Poin poin-poin dalam pitch deck ya. Nah, itu ya. Penjelasan singkat tentang produk atau startup, nama founder atau ini ya nama timnya lah ya, target pasar, tahapan yang dicapai startup, kemampuan startup. Nah, ini kalau misalkan aplikasi ya. Terus kalau misal sama aja sih ini. Nah, keunggulan aplikasi, target pasar, permintaan pasar, model bisnis, analisis persaingan, timnya siapa aja, ada masalah apa, ada solusi apa, sampai dengan mengenai hal keuangan. Artinya kayak simulasi kalau misalkan user ya menggunakan produk kita dengan dana yang dia keluarkan, dia dapetin manfaat dan bisa dapat revenue seperti apa gitu ya. Jadi cross benefit revenue-nya itu kalau misalkan mau dipakai aja tapi nggak mau dijual. Terus kalau misalkan produk ICT yang kita kembangkan ini buat dijual lagi gitu atau buat dipakai dengan pemakainya ini ya nanti bisa menghasilkan revenue gitu ya. Bisa menghasilkan uang kayak misalkan kita bikin tadi contoh ada aplikasi pengelolaan pendaftaran member untuk gym gitu ya. Untuk game itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Game gitulah. Nah, fitness, tempat fitness gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi ini digunakan oleh salah satu pengelola tempat fitness, kira-kira nih pendapatan yang akan didapatkan dengan pemanfaatan aplikasinya itu gimana gitu. Dari misalkan pertama marketinginnya bisa dihandle juga sama aplikasi dengan cross dengan apa dengan terintegrasi dengan platform-platform media sosial lainnya. Terus nanti bisa mancing atau menggait member jadi berapa gitu ya. Nah, itu nanti akan ada perhitungan keuangannya. Jadi pendapatan yang dapetin itu dalam skala waktu tertentu itu berapa banyak gitu. Contoh seperti itu. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini ada nggak ya? Nah, teman-teman mungkin bisa buka di story doc ini ya. Ini banyak banget contoh pitch deck nih. Ini contoh yang kalau keuangan tuh mana ya? Ya tadi saya nemu ada satu dah. Sudah saya searching memang untuk tujuan penjelasan. Atau yang di sini tadi ya. Kan. Nah, ini contoh kan market sizingnya, ini kompetensinya, sumber pendapatan. Contohnya kayak gini nih, proyeksi nilai pendapatan. Nah, ini contoh seperti ini. Kalau ada, kalau nggak ada ya gak usah dilengkapi dulu ya. Teman-teman belajar aja dulu untuk membuat sebuah pitch deck yang dipakai untuk memasarkan tim pengembang ya, plus produknya. Itu aja. Nah, yang kedua, selain membuat pitch deck adalah bikin video penjelasan produk ICT-nya atau video demo apps-nya ya, video demo aplikasinya atau program yang sudah teman-teman buat. Gitu. Gak usah terlalu panjang, yang terpenting bisa menjelaskan aplikasi seperti apa, penggunaannya seperti apa, atau yang terutama adalah fitur-fitur dalam aplikasinya itu apa aja. Yang terutama lagi fitur-fitur unggulannya. Nah, dua hal itu aja yang harus dipersiapkan untuk pameran dan kompetisi hasil karya ICT. Oh, satu lagi lupa. Satu lagi ini poster ya, poster dari apps atau produk ICT yang dikembangkan. Poster seperti apa bentuknya? Banyak lah, searching aja di sini. Poster aplikasi. Nah, kan banyak ya tuh. Oh, ini nih contohnya bagus. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan poster skripsi. Nanti teman-teman bikin poster aplikasi bentuknya contohnya sama seperti ini gitu. Contoh kayak gini. Nah,
Teman-teman nanti tinggal searching-searching aja lah contoh-contoh poster seperti apa. Dan saya nggak punya apa, saya nggak akan tentukan isinya harus seperti apa aja atau gimana. Teman-teman bikin poster bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing aja. Nah, ini contoh-contoh lagi dari poster seperti ini. Banyak banget lah ya kalau teman-teman cari contohnya, tinggal mereferensikan atau nyontoh salah satunya aja lah. Template-nya juga banyak nih, kayaknya di Freepik nih ada nih. Nah, jadi ada 3 hal yang harus dipersiapkan untuk pameran dan kompetisi hasil karya ICT mahasiswa Unsia di 2025. Yang pertama pitch deck, kedua video penjelasan produk ICT-nya, demo apps-nya, yang ketiga poster dari apps-nya. Nah, ini akan saya share nanti nih ya. Ininya juga nggak saya kasih ini aja lah, biar ya masing-masing pitch deck punya kebebasan sendiri apa aja poin-poin yang akan dituliskan atau dijelaskan dalam pitch deck ya. Jadi saya tinggal tulis poin-poin itu, takutnya semuanya ngira itu bakunya seperti itu. Idealnya adalah hal-hal tersebut atau poin-poin tersebut ada dalam pitch deck ya. Tapi kalau misalkan butuh di custom atau menyesuaikan dengan produk ICT-nya ya disesuaikan aja. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman yang ada di sini? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Wah, ada Kang Rijal nongol di sini. Gimana TA-nya? Pak, baru selesai aplikasinya, Pak. Kalau bilang di berapa kali Iya, bimbingan nggak muncul-muncul. iya, Pak. Wah, Heeh. oke lah nanti. Lagi ini, Lah. Pak, naik ke server, Pak, aplikasinya. Oh, Iya, oke, oke, mau oke. ulang mau uji coba. Oh, belum, tinggal uji coba, belum tesnya. Iya, Sip lah. tapi aplikasi udah selesai semua. Kalau uji coba di lokal udah semua bisa. Oke, sip. Iya, Tinggal dikit lagi berarti lah, tinggal nyusun laporannya ya. Laporannya juga tinggal iya, 3 Pak. sama 4 kan ya? 3 4 Iya, 5. iya betul, Tiganya udah Pak. belum bab tiganya? Saya baru satu dua, Pak. Oh ya udah, Iya, dikit lagi lah, masih sempet iya, lah. iya, Pak. Oke, keep on progress. Thank you. Yang lain, ada yang mau tanya buat persiapannya? Oke, kalau nggak ada nanti ini hasil recordingnya saya share di LMS. Jadi nanti yang nggak hadir dan ingin tahu apa saja yang harus disiapkan di pameran nanti, event pameran nanti, nanti bisa simak video recordingnya. Oke, kalau teknisnya nanti sebelum kita pelaksanaan pamerannya, ya minimal 2 minggu lah ya sebelum persiapan sebelum pelaksanaan pamerannya nanti akan ada penjelasan teknisnya. Juga nanti akan ada sosialisasi tambahan lagi atau info-info tambahan, kayak misalkan teman-teman nanti diminta untuk ngisi form. Nama formnya sederhana sih, paling cuma nama aplikasinya aja karena untuk keperluan nanti bikin room atau breakout room di dalam aplikasi Zoom ya, karena pameran kita akan dilaksanakan secara virtual dengan fasilitas dari Zoom ya. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau tidak ada ditanyakan, kita akhiri topik-topik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.